bakal taruh mana dan mungkin nanti pick terakhir yang akan menjadi penentu. Tapi kita akan langsung saja pastinya melihat ke draft band and pick kita. Dan ini lihat countdown-nya 3D ya, keren banget loh. Keren ya. Keren. Bedeh. Nah oke, tapi Fanny ternyata masih menjadi ancaman yang besar untuk Todak. Maka dari itu di ban saja untuk pertama kali. Masih sama ya, hampir sama lah buat ban and pick-nya. Tapi sebenarnya untuk Todak sendiri kalau kita berkaca dari game yang pertama dengan yang kita nggak tahu alasan kenapa Hayabusa juga berada di area goal, entah itu emang dipaksakan atau mereka memang udah mereka mau hindarin Hilda. Mereka udah telanjur dengan adanya Hayabusa gitu. Ya udahlah gitu. Apakah mereka memaksakan ujung-ujungnya sampai ke situ? Di game yang kedua bisa aja kan mereka juga memaksakan lagi. Hilda diambil walaupun emang mahal. Tapi itu di region mereka yang emang udah hafal sama patternnya seperti itu. Bener, tapi kalau mereka first pick Hilda, kemungkinan besar Assassin tidak bakal keluar untuk jungler Arkeosi. Iya. Yang keluar fighter. Iya kan? Atau bahkan dari tank sendiri, Fredrin tank masih bisa, Fredrin jungler, ada Akai juga bahkan. Meskipun memang Akai lagi underrated ya buat sekarang. Tapi tetap bagus untuk memainkan atau mengambil objektif-objektif. Setuju. Oke, tapi Glue yang kita tahu juga sekarang ini menjadi langganan band ya. Dan Kari ini masih open sih harusnya. Di first pick tadi juga gak ada lapu-lapu sih. Lapu-lapu di band di second pick keempat, ya, yang keempat. Ya. Tapi di first picknya memang gak ada lapu-lapu sama sekali buat tim Todak. Harry yang tidak akan terlepas ya karena Gua tuh kayak balik ke season berapa ya Om ya? Season 3 apa season berapa yang Kari di band mulu ya? 3 ada kayaknya. Season 3 ya kayaknya dari MPL ya. Lupa saya. Kayak saya belum masuk MPL. Iya kayak balik ke sana salah. Iya, Kari ini loh. Ya, dulu di rank di band terus. Setuju, di nerf kan akhirnya di nerf ujung-ujung apalagi Kari pertama. Kari angkatan pertama. Wah. Itu monster. Kamu pernah nggak merasakan bagaimana cooldown yang angkatan pertama? Phantom stepnya tuh enak banget cooldownnya. Udah kayak bisa lompat terus-terusan. Ya. Jadi kayak free hit kita kayak bukan jadi marksman ya yang kasih diem ngasih basic attack. Dia lompat terus kasih basic attack gitu loh. Aktif ya Bu? Aktif, ya anaknya lincah banget. Coba kalian yang pernah merasakan bagaimana Kari angkatan pertama berikan testimoninya. Kalian bisa langsung DM ke Papulung, ke Aul ataupun ke Om Wawa. Dan sekarang Yuzong first pick? Yuzong first pick ini mahal ya. Memang dia bisa meng-cancel real world manipulation tapi di tangan yang tepat. Yves-nya kalau memang buka real world manipulation-nya, nunggu Black Dragon Form-nya selesai. Ini bahaya buat tim Todak. Dan yang kedua, Yves zaman sekarang ini mainin Void Crystal dengan Void Blast. Ditantang, oke. What? Tidak apa, pakai Yuzong, Yves masih menjadi satu power untuk Clay. Yves tidak cuma main dari real world manipulation, oke? Untuk sekarang, Void Blast, Void Crystal adalah yang terpenting. Satu SQ-in-1 sudah lebih daripada cukup untuk bisa mematahkan pergerakan lawan. Ini slow banget untuk hero-hero fighter. Atau bahkan assassin juga kalau memang kena slownya, udah. Langsung jadi bocil slow mode. Iya itu dia. Tidak akan bisa kemana-mana. Jadi PR buat tim Todak, let's see. Mereka seharusnya punya rencana cadangan, tapi kembali muncul ada Hilda. Dan Hildanya ini yang akan mengganggu, memaksa perhitungan yang lain, yaitu oke, kalian nggak bisa menggunakan assassin jungler. Pengamatan yang begitu baik ya, yang kita tahu. Hilda populer untuk di negeri jiran sana ya. Ini lawannya. Dan akhirnya 2 kali di deny pick dan kali ini dengan ada Chow dan Cloud. 1 nggak cukup, 2 sekarang bahkan 3 untuk Yves bisa dibilang 3 hero yang bisa menggagalkan tapi Hayabusa udah diambil pula. Menurutku ya meta yang sekarang ya, kalau memang mau pakai assassin sebisa mungkin amankan Hilda dulu atau di-ban Hildanya. Karena lihat ketika Hildanya di pick assassin langsung keluar di third pick. Di game pertama Arkeosi juga menjalankan hal yang sama. Hilda Fanny, Hilda Hayabusa. Dan tugas berat bakal diemban. Ini apakah Chow-nya bakal masuk sebagai jungler atau dimainkan sebagai roamer? Karena tugasnya di sana. Kalau kemarin kita melihat pola permainan dari Yomski sendiri, dia bermain roamer yang bisa tahan badan sembari memberikan damage. Oke. Dan bisa jadi ini roamernya Yomski, inisiasi juga. Balik lagi ya, kita nggak tahu. Sekarang juga untuk dari roamer itu tipikalnya juga emang harus bisa apa aja. Ya. Tahan badan ayo, inisiator oke. Semuanya juga harus bisa. Roamer udah paling berat sekarang. Ya. Wah, itu good luck ya buat kalian para roamer di luar sana. Ya walaupun kalian sering menjadi pahlawan tanpa tanda jasa ya, kayak yang bantai-bantai yang dipuji ya kan, padahal di balik core yang jadi itu ada roamer yang babak belur. Di balik gambar bronze ada tombol ada gambar win yang muncul juga. Tapi ya kalian dapetin bronze aja. Mending bronze win atau MVP kalah? Bronze win lah. Nah, ya udah jadi roamer. Tapi jadi roamer tuh capek cuy, antara lu dibilang tank KDA
Ataupun emang tank beban aja udah. Iya, karena kadang-kadang gini, yang susahnya roamer ya, kalau lagi bantu gold lane, XP teriak mana? Iya. Tolong bukain dong ke Ciduk. Buka. Ya, emang begitu deh. Ya. Emang. Terima. Gak ada bye-bye roamer ya di mata orang tuh. Heran gua. Valentina dan Martis di gua. Oke, ini lebih bagus lagi. Frederick jungler masih bisa tentunya untuk tim Todang, tapi satu ban terhadap Marksman. Sudah target ke Beatrix Brody di ban. Yap. Dan bahkan Frederick juga bisa aja jatuh ke tangan dari Arkehosi loh apabila mereka ingin mengamankan ataupun ingin mendapatkan lagi satu hero di area XP. Ya, Frederick juga bagus banget sekarang buat Arkehosi. Yep. Karena di garis depannya tertangkap dengan taunnya dia, energy eruptionnya, ada real world manipulation yang sudah dipersiapkan. Ya karena bukan pilihan yang baik pula untuk Chow apabila itu satu hero itulah yang nanti akan ditendang oleh Wild Dragon. Iya. Kecil lagi pemilihan dari tendangan yang dilakukan tapi Grok ternyata. Grok bisa dimainkan sebagai XP laner sekarang. Kemarin Groknya Boots make a play. Groknya Boots kacau. Itu, Kacau. Iya itu game 3 sih. Gila itu ya. banget Gila. sih. Oke, let's see sekarang. Dari Arkehosi dengan Groknya dia, karena Grok juga punya power, dia punya sisi yang cukup banyak ya. Dimana wild charge dia dengan knock up sedemikian lama akan memberikan peluang besar buat setup-setupan yang lain dari draft Arkehosi. Stun 1,8 detik ya kan. Iya. Dijedukin ke tembok ya kan tuh bingung dia mau ngapain Bingung ya. mau Tapi dua pick terakhir Kadita yang sekarang jatuh Wow, ke tangan sih. dari Todak Berani. dan juga Link. Berani. Sama-sama berani sebenarnya. Kan Sekarang yang longgar. kita lihatin 1, 2, 3 hero pertama ini menantang dari Yip. Ya tetap ada juga tadi di situ di pick yang pertama pula. Tapi no marksman. Harit Gold Lane sering muncul ya. Harit Gold Lane ini di M4. Tapi akankah ini menjadi poin kedua untuk RRQ? Tapi kita bisa melihat juga jawaban demi jawaban yang diberikan antar tim ini saling bersahutan gitu loh, kayak ya udah lo pakai ini gua nggak takut, lo pakai ini gua nggak takut, dan akhirnya ya banyak banget ini langgar bakal terjadi sih, tabrak gaming. Ya, Harit Golden mungkin untuk bisa menghindari juga ya setup-setupan yang dimiliki oleh Kadita. Dia punya Synchro Vision, ada Chrono Dash juga untuk bisa menghindar, Zaman Force bisa ditaruh. Dan efek sisi yang dimiliki oleh Arkehosi ini cukup banyak. Tapi mereka memang bukan lebih ke arah stun, tapi lebih ke arah slower. Ya, Real World Manipulation ditambahkan dengan Zaman Force itu slow. iya. 2 Ice Queen mungkin nantinya kalau bisa menjadi salah satu jawaban. Satu sih, Satu masih aja ya, di Yves, cukup masih ya. di Yves ya. Oke, tapi hilangan melihat pastinya ini dia game yang kedua di Best of 5 Series babak knockout di hari yang kedua pastinya antara Todak from Malaysia dan ini dia Indo Pride RRQ Hoshi. Oke, satu kejutan lagi. Harit di area Scotland sudah digunakan oleh Skylar. Akan seperti apa hasilnya? Karena gue juga penasaran, nanti ingin melihat seperti apa. Karena Harit berada di area Godland, enaknya dia bisa membawa spell dari apapun yang dia inginkan. Dan Purify adalah pilihan yang tepat. Setuju, karena dia sudah punya escape sebenarnya kan. Ya. Oke, anggap aja Flicker itu digantikan dengan Chrono Dash-nya dia. Ya, Oke, dan ada Purify juga untuk bisa menyelamatkan diri. Cuman aku pengen ngeliat sebenarnya dari Finn-nya mengganggu pergerakan rival. Karena rivalnya ini bebas di bawah sekarang. alright. Wah, ini rame banget sih dari arah atas. Dan kayaknya belum terjadi adanya pertukaran lane lagi ya. Masih adanya seorang Cloud dari Ciku guys di area gold. Tapi udah mulai terjadi keramaian pula. Finn mencoba untuk membantu ke arah top lane. Albert yang sudah hadir mencoba untuk mengambil satu buah gold crab pastinya untuk mendapatkan shadow kill-nya. Tapi ada Rovers yang belum didapatkan oleh Moon. Tapi lihat udah terangkat juga dengan adanya satu buah Breath of the Ocean. Oke, Ciku guys di bawah dalam keadaan yang memang tidak cukup baik. Dia harus recall. Ada estimasi waktu yang menghilang juga di situ. Namun sekarang Momo di area XP pun mendapatkan hal yang sama. Albert sudah standby. Momo sendirian. Wave minion akan segera dihilangkan. Akankah Albert langsung menunjukkan bagaimana wujud yang akan hadir di area tersebut? Tapi Albert sudah terlihat. Albertnya pun hanya akan mengamankan ke arah Little Crab. Yes, dan Momo ini cukup tertekan ya dengan adanya perbedaan level juga yang didapatkan. Tapi lihat di arah bawah masih bermain aman aja. Tidak ada yang saling ngepok, mereka bermain sambil di arah outer turretnya. Dan ini dia Turtle Camp presented by TikTok yang sudah muncul. Ya, untuk turtle-nya sendiri ini setupan yang dilakukan oleh Todak. Seharusnya mereka
tidak bisa melakukan setapan ini karena sedang diganggu junglernya. Secara positioning, secara level juga, Yamski masih di level 2. Belum ada Way of the Dragon, belum ada sesuatu sword skill yang bisa meng-cancel RQ Hoshi. Weh, coba lihat Ciku guys dan juga Skylar. Masih beradu tapi Skylar satu yang terakhir. Masih bisa bertahan namun ternyata ada satu bala bantuan yang hadir dari rival dengan cukup cepat. Hampir saja tadi Skylar meng-outplay namun Finn hadir. Finn. Udah terlihat ada satu player Ciku guys bahkan rival. Akankah dikejar kembali? Hey! Battle Mirror Image. Tepat berada di sebelah kiri. Sorry Finn. Itu emang ditungguin ya. Finnya tahu pasti mau nggak mau Ciku harus mundur dan harus pulang ke arah turretnya. Tapi memang itu di sebelah ya. Tapi cepat banget pergerakannya sehingga masih belum bisa tertangkap. Dan ini akan menjadi kesempatan di mana Turtle yang pertama sudah mulai di setup. Moon mencoba untuk memanggil kawanannya. Rival sudah hadir juga. Poking yang sudah didapatkan. Tapi akankah ada kontes karena Albert sudah siap dengan adanya Quad Shadow yang terbuka. Tapi nampaknya tidak akan ada kontes yang terjadi dan Turtles lane bio best gold untuk Todak. Ya ini menurutku kerugian tadi untuk RQ Hoshi ya. Karena untuk goldnya tumbang. Yang tadinya rivalnya ada dekat dengan turtle-nya ternyata selamat. Ini malah kena pula Finn yang dikeroyok habis-habisan. Todak tidak sayang terhadap beberapa soft skill dikeluarkan karena mereka tahu menghilangkan satu orang penghancur estimasi dari pattern apapun itu nanti yang dimiliki oleh Todak. Tapi lihat di bawah ada satu Blazing Duet yang memukul benar pergerakan dari seorang Skylar. Meanwhile, the top lane Momo 1 versus 2 cukup sulit. Hanya berpuas saja dengan ada Dragon Tail yang connect. Ya, rival dengan Swift Crossbow, item baru yang dipakai akan menambahkan adaptive damage juga sebanyak 40 untuk dia. Dari tim Todak, mereka berhasil untuk mendapatkan objektif dari early game. Tadi gue kira ketika ada pertukaran yang terjadi di gold lane, RQ Hoshi mereka akan mendapatkan turtle-nya. Ternyata turtle-nya kosong di sana. Dan bahkan Todaknya yang ternyata bisa mengkapitalisasi keunggulan mereka juga. Ada bayangan yang memang tidak terjalankan atau memang itulah strategi yang dimiliki oleh RQ Hoshi. Kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa? Karena tadi untuk Vina sendiri udah terlihat berhasil mendorong mundur jauh banget loh. Link sampai ke bawah. Tapi ternyata Link di saat pergi ke bawah ada keuntungan pula yang dia dapatkan. Ciku guys as the highest kill in M series. Aduh patah lidah gua kalau ngomong. Cepet banget tuh dia ngomong. Karena emang appearance keempat juga ya. Maka dari itu dengan kill terbanyak tapi di bawah. Yumski-nya mau pergi ke mana? Yumski masih bisa sampai tapi Ciku guys tidak bisa pergi kemana-mana. Ciku guys berhasil dihancurkan dan satu keuntungan kali ini berhasil dimanfaatkan oleh RQ Hoshi. Ya, tapi Todak mereka juga cukup pintar dengan rival mereka di mana ketika tahu di bawah di sini banyak pemain-pemain RQ yang muncul. 4-man gang terjadi di bottom lane. Orange buff hilang di bagian atas dan ini yang dilakukan oleh tim Todak. Mereka selalu bisa memaksimalkan objektif apalagi rival dengan linknya. Dia cukup pintar untuk menghindari fight-fight yang terjadi. Oke, ini dia rival masih punya purple buff. Apalagi dalam penggunaan Link kita tahu purple buff sangat-sangat dibutuhkan dan Momo masih berhasil kabur dari tersebut dengan Prisdep yang dimiliki. Dibantu lagi dengan satu Cyclone Eye, tapi untuk Turtle tidak akan bisa kemana-mana dan kemungkinan besar akan menjadi milik dari RQ Hoshi sesaat lagi. Dan Turtle Lane resetted by UBS Gold. Ini dia. Yes, jatuh untuk RQ pastinya. Ini akan menjadi keuntungan kembali. Gap yang udah terlihat juga makin dipersempit. Tapi Ciku sudah muncul mencoba untuk nge-poke ke arah seorang Finn. Belum ada follow up dan gak mau diinisiasi berlebih lagi. Mereka memilih untuk wise choice, mundur terlebih dahulu. Yes, dari item build-nya juga rival bakal berhenti di Swift Crossbow dan akan membuat Berserker Fury. Sedangkan Hayabusa, Swift Boots, Hunter Strike. Item yang cukup penting untuk menambahkan mobilitas dan juga untuk menambahkan physical penetration. Ini dia berbicara juga tentang dua assassin yang ada untuk kali ini ya. Mereka sangat-sangat dependent sekali dengan adanya purple buff yang ada di bagian bawah. Hampir saja bisa menghancurkan tapi Ciku guys mau pergi ke arah mana? Di area yang berbeda ada satu ototar yang berhasil dihancurkan dan pertempuran kembali terjadi di bagian belakang dengan ada satu wave yang langsung dikeluarkan begitu saja. Pindah berhasil kabur dari area tersebut. Bahkan zaman Force udah dikeluarkan, Cyclone Vision dan juga Chronodes. Bahkan kali ini beberapa player dimiliki oleh Todak menghilang satu persatu. Rivalnya masih sempat pergi tapi Momo masuk belakangan dan berhasil mendapatkan karena satu player Clay dikejar habis-habisan. Mau pergi ke arah mana? Claynya masih bisa bertahan dengan satu Fire Crystal juga Fire Blast tapi ternyata kali ini malah menghilang pula. Bahkan Momo looking for triple kill namun ternyata untuk kali ini Momo yang malah pergi dari tersebut. Dragon Tail-nya langsung dikeluarkan pula. Skylar disedot darahnya tapi Skylar masih terlalu kuat. Hanya saja untuk kali ini Momo berhasil menghancurkan dua player yang dimiliki oleh RQ Hoshi. Dan di atas ditabrak dengan satu Wizard dan juga untuk kali ini
Ciku guys, Itu. engkau mau pergi kemana? Langsung menghilang. Cikunya bejol ya, 1,8 detik gak bergerak sama sekali, bahkan gak sempat ngeluarin Battle Mirror Image untuk mundur. Dan itu dia barrier yang akhirnya memaksa Ciku harus berdiam diri di sana. Ya, dan item attack yang di-build Ya. oleh Grok, karena kita tahu ini bukan roamer, bukan item defense. Item attack di OD ada di sana yang akan diubah menjadi physical defense juga nantinya. Dan membuat untuk hero tipis seperti Mage dan juga Marksman harus berhati-hati ketika melihat penampilan atau R7 sudah mulai terpantau di map. Oke lah, ini waktunya untuk mungkin agak sedikit jaga jarak dari dia. Tapi penggunaan Harit yang dimiliki oleh Skylar juga luar biasa sekali loh. Bagaimana mobilitas, bagaimana penempatan posisinya. Dan juga Wave Dragon-nya gagal kali ini karena udah dari luar dari duluan. Hanya saja Momo di bagian belakang siap dan tidak juga menghancurkan beberapa player yang dimiliki oleh Arkeosi. Momonya sendirian terjebak di area tersebut tapi berhasil untuk bisa memberikan furious depth-nya. Mencoba untuk mengangkat beberapa player yang dimiliki oleh Arkeosi. Moonnya di dalam rumputan seperti yang udah ketahuan posisinya karena Moonnya mungkin akan siap maju ke bagian depan. Hanya saja yang tercolek dan juga untuk kali ini Ciku Gage mulai masuk ke bagian depan dengan ada satu player hanya saja tidak terlalu kena ke arah beberapa player. Tapi di bagian belakang Moonnya sendirian mau pergi ke arah mana? Moonnya terjebak, rivalnya pergi dan Turtle-nya harus menjadi panic dari Arkeosi. Tapi rival cukup terlambat kali ini untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Turtle tersebut. Turtle slain presented by UBS Gold. What? Itu luar biasa ya, 2 tukar 2 dan akhirnya tadi walaupun bisa dihindari dari shadow kill yang terbagi bersama dengan adanya Turtle, tapi masih belum cukup. Walaupun tadi kita lihat ada sedikit pergerakan dari Moon yang mencoba untuk melakukan adanya pick off, tapi dengan HP yang gak banyak. Ya, dan Moon hanya dengan Clock of Destiny ini masih belum cukup untuk bisa memberikan single burst damage yang cukup untuk langsung ambil satu dari Arkehosi. Dan rival tadi dia bagus banget loh, dia bisa ngebait. Nah ini Wave Dragon-nya connect lagi nih Finn ya. Finn masih bisa selamat. Finn terbang dia dari dalam rumputan tapi flashing to Wecha. Dikeluarkan dia tepat berada di tengah pusaran yang dimiliki oleh pemain dari Arkehosi. Hanya saja Hilda kali ini langsung menghilang tapi Ciku Gage berhasil mendapatkan hal yang sama pula. Double kill didapatkan oleh Skylar. Skylar-nya berhasil ditumbangkan rivalnya. Langsung diajar oleh Albert. Albert begitu menggila dengan umpan shadow yang dimiliki. Dia masih bisa kabur ke bagian belakang. Momo mulai hadir R7 kali ini tapi pertempurannya cukup sampai situ saja. Yes, dan Momo pun kali ini bakal coba untuk melakukan ada aksi defense dari outer turret di arah tengah. Momo versus 2, ini agak cukup sulit apalagi lihat Albert yang udah mulai terkena dengan Dragon Tail-nya. Memilih untuk mundur terlebih dahulu, cukup berpuas saja dengan 4 player yang di take down karena kenyang banget dapat diskon dari Grab. Ya Momo. Menurutku ini Momo adalah pemain yang akan bisa mengangkat todak ketika mereka sedang dalam kesulitan sekarang ya untuk di game kali ini. Karena Black Dragon Form-nya yang bisa mengacak-acak di garis belakang. Dan kita akan melihat untuk replaynya sebentar lagi. Apa yang terjadi. Ciku guys tidak bisa pergi kemana-mana dan ini dia Om. Inside Replay present by TikTok. Ya, seperti yang kita sudah pertimbangkan. Real World Manipulation dikombinasikan bersama dengan Zaman Force. Lawan akan slow, tidak akan bisa kemana-mana. Jadi hanya bergantung kepada Momo untuk bisa menutup semuanya. Karena Momo memang dia ada di angkasa. Dia tidak jalan di bagian bawah sana. Sehingga tidak akan terkena efek slow dari skill tersebut. Yap, rival untungnya sejauh ini ya masih memiliki purple buff yang wajib dia punya gitu loh. Tapi untuk beberapa saat ke depan kayaknya Arkeosi juga nggak bakal memberikan itu karena sekarang coba lihat makin maju loh mereka. Ya, tapi kenapa aku suka dengan rival, dengan asasinnya dia? Dari sisi levelnya dia objektif banget. Iya. Dia bisa unggul level. Dan dia masih dipertahankan ya, bukan unggul level terus tiba-tiba bisa dikejar. Tapi dia masih mempertahankan meskipun teman-temannya di sini sedang tumbang satu demi satu. Iya. Dan itu ya, farmingnya luar biasa banget, tapi ada pergerakan dari Finn kayaknya yang kali ini terkena dengan satu daripada Rockwave. Berhasil menumbangkan Finn di depan outer turret. Barusan Yumski menendang ke area yang salah loh dan ini menjadi sebuah keuntungan harusnya. Real World Manipulation dikeluarkan, Ciku guys berhasil kabur dari area tersebut. Hanya saja Momo Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Zaman Force pun sudah terlihat, akankah dia landing di area tersebut? Tentu tidak. Terlalu berbahaya ya dan poking yang sudah dilakukan ke arah Lord yang pertama. Lord yang belum enhance, tapi hanya untuk mendapatkan stack demi stacknya aja. Dan lihat life steal yang dimiliki oleh Ciku juga tidak membutuhkan waktu untuk recall terlebih dahulu. Di-poke aja, ditarik ulur, memancing dari teman-teman RRQ untuk masuk ke Lord Pit. Tapi nampaknya dari RRQ pun tidak ada yang terpancing. Meanwhile Moon tadi sudah mengeluarkan satu buah rough wave defensif. Yap. Ini deh mereka lagi nunggu lagi standby lagi semuanya. Yap. Sabar, set up lagi sambil lihat-lihat official M4 merchandise partner nih di www.gang.asia ya kan. Sambil nyantai boleh dong, lihat-lihat outfit dong. Iya dong. Udah Boleh, jago boleh, kece lagi. Idih. Oke, lanjut lagi. Ya, Yamski. tinggal siapa yang berani sih untuk melakukan pancingan ya. Karena untuk sementara waktu
dari minimapnya memang ada split yang dilakukan oleh kedua assassin ini. Oke. Sama-sama juga barusan mendapatkan Endless Battle. Yap. Jadi true damage itu sudah ada untuk bisa melakukan penetrasi ke hero yang memang punya HP tebal seperti Finn misalnya. Jadi tinggal keberanian saja. Siapa yang berani untuk pertama kali melakukan sentuhan ya ke Lordnya. Ngepok atau bahkan untuk mengeliminasi Lord kita. Ini dari minimap terlihat Hayabusanya ya udah langsung mengamankan ke arah Purple Buff karena kita tahu kedua assassin ini sangat dependen terhadap Purple Buff itu sendiri. Kenapa? Karena Purple Buff, aku tahu kamu itu sementara tapi kamu itu penuh makna dan sekarang pertempurannya hampir terjadi. Ulu, sedih. Purple Buff seperti itu Iya, kan? bener. Purple Buff cuma sementara tapi Purple Buff benar-benar penuh makna. Betul. Like yang kau sekarang coba lihat, adakah Play. pertempuran yang akan terjadi? Semuanya dipukul mundur dan Finn pun berada di baris paling depan. Yap, udah mulai di zoning out satu sama lain. Masih mencoba untuk tarik ulur terlebih dahulu. Tidak ada inisiasi berlebih. Ada Dragon Tail yang connect tadi mencoba untuk menyedot darah dari teman-teman RRQ Hoshi. Tapi setup yang sekarang sudah dilakukan ini benar-benar bakal cepat banget karena di sana ada pergerakan dari Albert. Tapi ada satu objektif dari bottom lane. Root manipulation udah mulai terbuka juga Lordnya. Ada Rocklet yang terbuka dan bahkan Albert berhasil mengamankan Lord Lane by Ubesco. Dan mereka pun masih melakukan pertempuran dengan tersebut walaupun inner turret-nya berhasil dihancurkan satu persatu oleh Link. Tapi di bagian tengah coba lihat ada wewen yang dikeluarkan oleh Chico Gaze mereka. Masih berhasil untuk mempertahankan bahkan untuk kali Chico Gaze berhasil dihancurkan. Mau pergi ke arah mana Yumski karena efek slow-nya pun udah dihabisin satu persatu dan juga diberikan satu persatu ada Wizard Rajan. Skylar yang pula untuk menghilangkan di area tersebut sayang sekali tapi Clay-nya juga menjadi korban dan pertempuran di antara kedua assassin ini hanya tersisa Albert dan juga Finn loh. Wow, ini the real adu mekanik ya, yang dimana rival yang hadir dari arah bawah dengan mobilitas Pink Voice yang dimiliki juga. Dia langsung bergerak ke arah tengah walaupun Lordnya bisa didapetin oleh RRQ, tapi seenggaknya masih ada objektif yang menjadi kompensasi untuk Todak. Wow, Moon akan korang dikeluarkan tapi ternyata pasifnya masih terlalu tinggi. Ya, dan melanjuti untuk omongan dari awal tadi adalah memang 2 turret ditukarkan dengan 1 Lord. Dan ini masih worth it sebenarnya untuk tim Todak. Ya, apalagi dengan mobilitas yang cepat juga ya. Masih dapetin 2 Gila, poin Momo. eliminasi tambahan, tapi lihat Momo memberanikan diri untuk landing kan tapi Momo memiliki Albert. satu darah yang cukup tinggi untuk langsung di regen. Hanya saja Albert di area berbeda juga berhasil dihancurkan bahkan untuk kali ini Todak masih berhasil mempertahankan defensifnya mereka punya. This is Todak mungkin ya, langgar, udah tabrak aja. Dan ini yang terjadi, tabrak gaming. Dan luar biasa Todak masih punya riset yang bagus banget dan mentalitas yang luar biasa. Decision making dari rival yang menurutku menjadi poin plus untuk tim Todak sekarang. Bagaimana dia berani untuk melakukan split push, berani untuk melepaskan Lord juga, dan bahkan tadi ketika melakukan 1v1 dia tahu kapan timing untuk melepaskan semuanya. Pertama kali shadow kill-nya dibalas dengan adanya Tempest of Blade, dan dari item build-nya juga full attack item sudah diamankan oleh kedua jungler kita. Mungkin dari Albert belum selesai, masih kurang 1. Tapi dari Link, dari rival, dia sudah punya Immortal juga. Sangat-sangat safe sekali dan full damage item juga untuk Harit. Tendangan aja. Langsung ditendang sana kamu jauh-jauh. Ngapain lo? Ngapain masih Mundur masuk sana, rumput? mundur. Sana nggak boleh dekat-dekat. Tapi untuk sekarang Todak, ini perlawanan yang mereka berikan ataupun bentuk dari area defensif yang mereka buat. Ini parah loh. Ya. Bagus banget loh. Mereka bisa nge-distract sebenarnya, dan distraction mereka juga sementara ada 4 lawan 4 yang dilakukan oleh tim Todak. Berjalan dengan rencana mereka. Yep. Mereka tahu kapan timing untuk bisa melakukan Way of the Dragon. Misalnya 1 kali pick off, bakal bisa kebalik semuanya. Karena yang ada di atas tadi, itu ada si Black Dragon Form dari Momo. Dan ya Lord Advantage-nya minus 687 malah. Waduh, Moon malah langsung mengejar ke belakang. Skylar hampir saja didapatkan. Hanya saja coba lihat Tempest of Blade. Untuk kali ini tidak bisa bertahan lagi dari Kadita. 1 keuntungan berhasil mereka dapatkan. Wajah dan juga flickernya tadi dikeluarkan, dan Momo kali ini akan landing kan? Tidak, karena dia akan balik arah. Mereka harus menahan lagi. Itu Lord udah nongol. predik move gak sih? Oke. Tadi mau ke tembok situ dia flicker langsung wild charge walaupun ya turun dari tembok tapi belum ada follow up sehingga rival masih selamat. Benar, predict move yang bagus banget. Tapi rival, balik lagi, dia survive. Iya. Dia tahu timing untuk kabur. Dia tahu timing untuk kabur. Tapi sekarang Way of the Dragon-nya malah connect lagi ke arah Finn, dan benar-benar sekarang ada real man poison. Finn yang berusaha untuk kabur dari tersebut karena sekarang pertempuran berhasil terjadi. Ada satu zaman untuk berhasil dikeluarkan tapi Mega tidak didapatkan pula oleh rival. Tempest of Blade dikeluarkan, dan satu player yang mungkin darahnya cukup sedikit tapi Clay-nya masih bertahan dan juga kabur ke arah belakang. Dan juga Chico Gaze flashing duet yang dikeluarkan kali ini. Ada 2 orang yang menjadi korban. Chico Gaze yang berhasil memberikan sebuah damage yang begitu mengerikan untuk pemain dari RRQ Hoshi.
3 tukar 2. Ini masih menjadi keuntungan untuk RRQ pastinya, tapi kita bisa lihat dengan kekurangannya quantity dari masing-masing tim. Lord yang akankah ini menjadi satu buah kontes? Karena Albert udah ready banget dengan ada satu buah Skylar. Aduh, mekanik 1v1. Ciku guys, tumbang. Benar-benar menyakitkan apapun yang diberikan oleh Skylar, karena untuk sekali coba lihat Rock Wave-nya pun masih gagal untuk bisa memberikan gangguan terhadap pemain dari Kiosi, bisa mendapatkan langsung arah Lord dan coba lihat. No. Moon pun menghilang di area tersebut. Lordsen presented by Ubesco menjadi milik dari RRQ. No. Ya, dan mungkin tadi ya dari Ciku guys berharap bisa menang 1v1 waktu dia berdiri di atas dari Zaman Force. Dan ada efek regen yang kita tahu dimiliki juga oleh Harit. Yep. Dan itu mengembalikan banyak sekali HP dari dia juga. Sehingga ya 1v1 yang bisa diambil oleh Skylar. Dan reset positioning sekarang Todak lah yang tertekan sangat-sangat jauh sekali. Oke, it's time to RRQ Hoshi untuk bisa memberikan langsung serangan yang mereka punya. Hanya saja satu inner turret di area mid sudah berhasil dirubuhkan. Lordnya bergerak di bagian bawah, siap untuk memberikan tabrakan pula terhadap satu base turret yang ada di laning tersebut. Oke, Lordnya udah mulai dikawal menit ke-18, tapi Finn bakal coba untuk mengganggu pergerakan dari Ciku. Akankah dia bisa selamat, tapi Battle Mirror Image Ciku masih bisa survive dari satu gerakan yang dilakukan oleh Finn di sana. Dan Lord yang sudah dikawal pula dengan ada Zaman Force, satu base turret di area bottom lane tidak akan bisa lagi dipertahankan. Tapi lihat rival mencoba untuk maju dan manipulasi yang terbuka, dan Rock Wave pun berhasil untuk mempanis seorang rival dan Blazing Duet dari Ciku guys. Beserta dengan ada satu buah flicker untuk menyelamatkan, tapi Wind of Nature dan juga Winter Tragedy dari Clay masih bisa menyelamatkan dirinya. Aduh, semakin deg-degan lagi, tapi mau coba lihat sedikit lagi epinya. Bahkan Wild Charge dikeluarkan untuk kali ini. R7 pun masih berhasil selamat. Siapa yang akan mengejar dirinya? R7 pasti akan langsung dicuekin habis-habisan. Benar, jual beli serangan yang terjadi sekarang. Keuntungan untuk RRQ memang tipis, tapi setidaknya mereka sudah sangat-sangat jauh sekali dari sisi zoning out pemain tim Todak. Dari players goldnya juga rival memang ada di atas, tapi di bawahnya ada dua pemain dari RRQ Hoshi. Oke, ini dia R7 siap langsung maju ke depan untuk memberikan gangguan. Again and again mereka harus mengamankan objektifnya terlebih dahulu. Rival butuh deh itu, butuh banget. Butuh bensin lah ya. Iya. Yang kita bisa intip juga dari damage deal Albert yang menyumbangkan 79.000 damage. Sedangkan ya memang ya dari si Ciku yang memiliki burst dan juga damage per second. Menjadi di ujung tombak damage dealer terbesar untuk Todak. Lord advantage ya sekarang, bukan minus. Tadi minus, yang sekarang akhirnya plus hampir di angka 4.000 juga. Todak, mereka punya rival, mereka bisa split push nge-distract dari RRQ Hoshi sekarang. Tinggal bagaimana setup untuk kumpul 5 fight. Karena item-item dari Skylar juga sudah selesai. Bahkan Blood Wings dimiliki oleh Skylar. Ini damage-nya berkali-kali lipat lagi. Ini Blood Wings bener-bener adalah satu item termahal. BOD versi Magic. Lebih mahal lagi. Lebih mahal pula. Iya. Lebih sakit. Dadanya tembus. Oke, tapi tersisa 2 base turret yang dimiliki oleh Todak. Ini akan menjadi PR besar pastinya karena wave minion yang berjalan di arah bawah harus banget dibersihkan. Kalau enggak ya bisa nge-push sedikit demi sedikit. Karena Lord yang sudah evolve bahkan sekarang sudah muncul dan udah mulai di setup oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Oke, Albert punya Windtalker sekarang, Hayabusa punya Windtalker, hanya saja Yumski didorong. Kali ini ada Way of Dragon, belum dikeluarkan ternyata Jet Kundonya pun tadi udah langsung membuat ada efek knock up yang ada di area tersebut. Hanya saja Lordnya masih berada di area tersebut. RRQ Hoshi masih mendominasi agar tidak ada pemain dari Todak yang bisa mendekat ke area tersebut. Di area yang berbeda bahkan ada Void Crystal yang langsung dikeluarkan. Ada satu Battle Mirror Image yang sudah terlihat. Namun Wild Charge udah connect langsung karena 2 player dan bahkan Ciku Geca akan langsung berhasil dihancurkan. Tapi R7 tertinggal sendirian dan R7 berhasil menghancurkan rival. Satu keunggulan berhasil langsung didapatkan oleh RRQ Hoshi. Yes, tidak akan ada retribution untuk sejauh ini. 48 detik ke depan ini akan menjadi kesempatan emas untuk RRQ bisa mendapatkan Lord dan akan menjadi berat tambahan pastinya. Tapi lihat Moon yang berlari dikejar-kejar oleh pergerakan dari Clay dan akankah bisa selamat? Bersama dengan Clay sudah terbuka dan Moon harus tumbang di tangan Deden Pro Bogor.
Yomski langsung ditampol, diajak temenan oleh Hilda. Akankah Yomski berhasil, tapi ternyata masih berhasil kabur. Tapi Finn yang malah bertemu dengan Ciku guys akan merasakan bagaimana damage yang dihasilkan, tapi masih ada Phantom Mirror Image. Momo dan juga Ciku guys dalam keadaan yang begitu mengerikan. Mereka hanya memiliki sedikit SP di dalam tubuhnya dan masih berhasil kabur. Yes, dan ternyata di sisi lain Lord Slain by UBS Gold berhasil untuk diamankan di tangan seorang Albert. Dan sekarang tersisa 4 player yang akan menjadi defensif untuk Todak. Itu dia Skylar, coba lihat. Zaman Force-nya ditendang dengan Wave Dragon. Berarti akan ada satu informasi yang begitu baik yang mudah mereka dapatkan. Momo akan landing ke arah mana? Ada Winter Treasure masih gagal untuk bisa memberikan efek knock-up terhadap satu player tersebut. Karena Skylar masih berhasil kabur dari berbeda dengan Immortal di dalam tubuhnya. Momo terjebak di dalam satu lingkaran ataupun satu petak dari World Legend dan juga Albert. Dengan Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken-nya. Lagi dan lagi Todak masih bisa mempertahankan karena base-nya. Tapi kita tidak tahu dengan adanya Lord yang bisa membantu pemain dari Kyoshi untuk bisa mendapatkan kemenangan. Kalau untuk kali R7-nya mendapatkan begitu banyak damage membantu ke arah tubuhnya. Bahkan Wave Dragon tadi sepertinya membantu R7 untuk bisa pergi dari tersebut. Moonnya harus mundur terlebih dahulu. Ada satu Quad Shadow ataupun Shadow Kill yang sudah dikeluarkan. Dan Bloodwing again and again ada di dalam tubuh dari Skylar. Mereka berhasil mempertahankan lagi. Oke. Lordnya hilang. Yes, masih bisa ditahan tadi karena memang spawn time dari Todak yang cukup tepat juga. Sehingga mau gak mau di sini Arkeon harus bisa merelakan dulu tahan. Jangan sampai terlalu masuk. Dari sisi item build-nya kita melihat ini adalah full item untuk kedua tim. Sekarang berbicara soal full item, siapa yang akan pecah terlebih dahulu Immortalnya? Karena menginjak di menit yang ke-23, respawn time akan terasa sangat-sangat lama sekali. 2 BOD ya? 2 BOD untuk Grok serius R7. sekali damage-nya ini ya, R7 ya. Tapi gak ada Immortal gini loh. Iya, ya. Immortal cuma satu, dipegang sama Clay. Dan ini berarti agak PR buat Arkehosi. Mereka harus sedikit lebih bersabar lagi sembari menunggu untuk next evolve Lord-nya. Dari Todak, mereka bisa split push. Memang mereka sudah tidak memiliki best turret, tapi Mobile Legends di atas menit yang ke-20, apapun bisa terjadi dengan satu buah team fight. Satu buah momen juga. Satu momen yang dilakukan. Tinggal siapa nih? Memang apakah dari cowoknya bisa kasih bukaan yang pas nanti? Atau nanti dari misalnya Hildanya atau bahkan dari R7-nya? Wild chance yang connect terlebih dahulu. Oke, tinggal Ini- siapa ya yang menciptakan Oke, di satu Betul. sisi ini RRQ udah kuat banget loh, mereka tetap dengan pattern yang mereka miliki, tapi Todak juga udah siap ataupun udah memberikan apapun yang mereka miliki untuk terus-terusan ke defense area yang terus-terusan diserang oleh pemain Arkehosi. Mereka terus-terusan memberikan perlawanan yang memang sangat-sangat bisa menyamakan kedudukan untuk kali ini. Tapi Purple Buff-nya nggak dimiliki No. oleh pemain dari Todak. Dikasih stiker lagi Nono. Ini Albert memang luar biasa ya dengan adanya satu buah retribution tadi yang ready menghasilkan adanya invasi terhadap Purple Buff yang dimiliki oleh rival. Tapi sesaat lagi kita akan lihat di mana Lord yang keempat. Ini bakal muncul Lord yang makin diperkuat lagi pastinya. Ini kalau misalkan jatuh ke tangan Ararkyu, akankah masih bisa di-defense oleh Todak karena pressure-nya makin besar pasti. Sebenarnya yang ngerinya sekarang ini untuk Arkehosi adalah Ya, mereka bisa. sudah mencapai power spike mereka dari 5 menit yang lalu. Yang berarti kalau memang mereka tidak bisa end, mereka harus menggunakan cara yang lain. Semisal pick off dulu, atau bahkan split push, membiarkan Lordnya untuk mati sendirian. Karena untuk tabrak bersama dengan Lord, bisa dipatahkan oleh tim Todak. Iya, namun untuk sekarang mau split push pun rada tanggung karena takutnya itu akan menjadi one way ticket. Yap. Karena mereka tahu rival nggak punya purple buff loh. Ini akan sangat-sangat mengerikan sekali. Ya, ini sudah mulai sama-sama punya power spike sekarang. Di late game, linknya seperti apa. Weh. Ini dia R7 langsung tempelin aja ke dinding. Tapi dari yang berbeda Finn seperti udah melihat di mana pergerakan dari Ciku guys. Hey, dikejar habis-habisan. Coba lihat dari minimapnya. Pertempuran akan terjadi kan untuk kali ini Zaman Force langsung dikeluarkan begitu saja. Ciku guys langsung saja terkurung di tengah-tengah permainan. Kyoshi ada presiden yang dikeluarkan bahkan kali ini shadow kill-nya. Ciku guys kepada kewakat pergerakan selalu tertangkap juga. Itu dihantam benda tumpul. Batu yang begitu punya damage optimal. Satu kali hantam. Ciku gak bisa kemana-mana dan itu dia satu buah sandwich yang luar biasa. Dijagain, Vinnya tadi memotong depan. Di belakangnya tapi Vonnya akankah bisa bertahan karena Rovep defensif juga boleh dikeluarkan. Tapi dapat diberikan kombinasi dengan satu buah Chrono Dance Synchrovision yang benar-benar sinkron. Di mana Skylar berhasil untuk menciduk Moon di area river. Ini dia rival dengan energi yang sangat-sangat terbatas ditampol sepertinya oleh Finn. Kalau untuk kali ini, hai rival, engkau telah langsung didatangi oleh berbagai bentuk dari landing, dari roll yang dimiliki oleh pemain
Arkeosi satu persatu Todak langsung menghilangkan playernya. Hanya ada sisa 2 player saja dimiliki oleh Todak untuk kali ini dengan 1 map final mulai masuk. Bahkan untuk Momonya sudah langsung mengeluarkan karena Black Dragon Flame yang dimiliki dan siap untuk bisa mempertahankan, tapi ternyata tidak. Karena hanya ada Yutsuki dan ini dia Arkeosi game yang kedua. Game yang kedua again and again milik Arkeosi. RRQ Hoshi, Indo Pride 2 poin belum berhasil dibalaskan oleh Todak. Dan saat lagi akan menjadi match point pastinya. Dan ini sorak-sorai para Kingdom merayakan kemenangan yang begitu sengit di game yang kedua. Ya, game tarik ulur maju mundur yang terjadi juga dan RRQ Hoshi mereka menutup dengan perjuangan setelah melihat 4 Lord tadi maju mundur back and forth. Todak, sayang sekali langkah mereka memang harus terhenti karena satu momen saja yang menurutku memang terpisah sangat jauh sekali. Ciku yang terpick up 1, Moon juga yang berusaha untuk menghadang beberapa source skill yang masih meleset untuk tim Todak. Way of the Dragon bahkan dipakai tadi oleh Yamski. Jadi memang ketika mereka mencoba untuk melakukan team fight nantinya di bagian Lordnya, mereka sudah tidak punya utility sama sekali. Dan pada akhirnya RRQ Hoshi ya udah mereka tinggal nunggu mereka bakal bisa mendekat ke Link tadi. Akhirnya rival bisa diturunkan dari atas sana. Tuh, karena memang rivalnya luar biasa sih performanya. Tapi rival Wah, Itu GG banget. lu waduh. Waduh. Gimana cakapnya cara Malaysia nih? Gimana apa cakap? ya? Pokoknya rival lu luar biasa sih. ya Luar dengan keadaan seperti itu, dia masih bisa mengungguli Om ya. bener. Levelingnya di atas Albert loh tadi. Untuk Yap. beberapa waktu, walaupun timnya lagi dihabek-habek dari tiap sisi. Benar, dan itu menjadi power juga ya, dimana Link dari rival walaupun masih belum cukup. Karena tadi ada momen dimana akhirnya satu persatu player-player dari Todak yang terpick off. Dimana Ciku untuk pertama kalinya tadi ya menjadi player pertama yang hilang di arah bottom lane dengan begitu luar biasa sergapan dari berbagai sisi. Dimana Finn yang tadi udah mau nabrak dari arah depan. Dan itu belakangnya ditungguin oleh R7 dan juga Albert. Itu mau kabur kemana? Gak tahu mau kemana, Sebenarnya udah berserah saja. Sebenarnya last fight tadi ya, dimana mereka kehilangan satu persatu dari player yang dimiliki oleh Todak, itu adalah hasil dari setup mereka yang gagal ya Om. Iya, mereka mau ke bawah. Setup mereka mau ke bawah, mau R7. nangkap si R7. Ya, cuman sulit. Tebal. Yang mau ditangkap R7 masalahnya. Iya. Nah, dan yang juga ngejar R7 ini hero physical. Iya. Itu kan Grok full item attack. Dan ada physical defense yang didapatkan diamankan R7, ya udah di-convert ke sana, dibalikin akhirnya Dengan Hildanya tidak juga adanya ikut purple buff. Yes. Dengan tidak adanya purple buff, ngilu kan. Ngilu. Resikonya gede banget loh yang mereka jalankan di situ. Mereka berani, oke, mereka berani, tapi konsekuensinya ya seperti ini. Yap, dan itulah yang terjadi secara terus-menerus juga menurutku. Di awal-awal, Todak mereka sudah bagus tadi di awal. Tapi masuk ke mid, ke late game-nya mereka terlihat cukup lengah juga. Beberapa settlement mereka tidak memiliki adanya follow up. Jadi gak ada follow up ini yang menjadi PR tadi buat tim Todak. Iya, dan kurangnya high ground defender gak sih dari Todak? Yes. Benar-benar main nabrak banget Nabrak ya. aja, karena untuk high ground defense-nya masa ngandelin Kadita buat bersihin Iya, itu susah semua. juga. Gak bisa sih. Apalagi kalau Gak bisa. misalkan Cloud juga susah juga gitu kan. Apalagi Iya. kan dia harus ke depan dengan basic duetnya. Wow, tapi luar biasa. Ini dia perwakilan Indonesia kita, RRQ Hoshi, yang berhasil untuk mengamankan game yang kedua. Dan berarti game yang ketiga ini akan menjadi match point. Satu langkah lagi untuk bisa menuju ke babak selanjutnya dan mengamankan langkahnya di upper bracket. Wow, oke. 3-0 ya. 3-0. Ini yang kemungkinan terbaik berarti ya. Kemungkinan terbaik masih ada 3-0 karena kemarin juga kan sempat kita melihat match ini 2-0 jadi 3-2 gitu kan. Jadi ya mari kita doakan yang terbaik pastinya buat RRQ Hoshi. Karena secara draftnya Hildanya diambil tadi. Lagi ya. Lagi. Hilda di sini mungkin menjadi salah satu main power juga untuk tim Todak. Dan terbaca diambil dan akhirnya bukan menjadi hero yang mahal buat RRQ Hoshi. Sedangkan dengan first pick ke Yuzong melepaskan Yif, ini menjadi PR tadi. Karena Yifnya kalau gak ada Yuzong yang lagi terbang Black Dragon Form, dia tidak akan bisa kemana-mana. Teman-teman yang lain maksudnya ya, bukan dari Yuzong yang sendiri. Tapi teman-teman yang lain akan kesulitan untuk bisa bergerak di dalam sana. Dan akhirnya karena susah, mau gak mau ngandelin skill. Skillnya lagi cooldown, tumbang akhirnya semua kalau mereka lagi gak punya skill. Oke, karena bisa dilihat ya dari deretan hero yang dimiliki oleh Todak tadi. Sebenarnya mungkin di atas kertas masih besar kesempatannya untuk bisa kabur dari reward manipulation. Kadita bisa jalur darat berubah menjadi air. Setuju. Cloud battle mirror image. Setuju. Yuzong Terbang. terbang. udara. Chow Jet Kundo. Iya. Karena Jet Kundonya nggak bakal kena efek slow. Betul. Dia masih tetap akan bisa bergerak terus-terusan gitu loh.
Karena semuanya masih bisa. Link apalagi? Tempest of Blade. Tempest of Blade. Dan- Tapi setup dari Kiroshi ini loh, mereka tunggu itu semua dulu. Kan plus dari Todak juga, mereka juga yang memberikan perlawanan terus-terusan untuk mengajak tim fight terjadi. Momo menjadi kuncinya kan. Iya, dan gak ada cancellation untuk play-nya juga. Yap. Karena tadi Wave Drake kan kita lihat, dia ditendang di tempat tanpa reward manipulation-nya tercancel. Iya. Jadi, Ya ya, udah, itu akhirnya ya. resource skill terbuang. Dan itu membuat Yves kenapa menjadi power kan buat Betul. sekarang. Karena dia nggak bisa diapa-apain kecuali disuppress aja. Franco, ya kan. Bahkan Bart sendiri nggak bisa. Gim bisa sih diambil. Bisa ya? Emang bisa ya? Bisa, aku pernah lihat. Oke, nanti kita ambil dia ya. Oke, tapi balik lagi dengan item build-nya ya. Hayabusanya yang memang jadi sekali di sini Swift Boots tadi ada Hunter Strike, Windtalker ya bla bla bla. Ini udah full item attack bahkan dari R7 sendiri 2 BOD. 2 BO. Diamankan oleh dia. Serius banget ini itemnya. Plus 300 physical attack ya berarti ya. Iya. Yang satu kan 150 tuh. Tambah 2 jadi plus 300. Belum lagi di-convert ke physical defense. Ada Heptasis, ada Melvic Roar. Jadi untuk ke late game-nya ditabrak sekali. Ini bukan opsi untuk rival atau Chico tadi. Ditabrak sekali, half HP hilang, di follow up dengan yang lainnya juga. Dari Clay-nya dengan Ice Queen One, Glowing One sudah cukup. Tapi ada Brute Force, Breastplate untuk respect dengan physical attack dari rival. Karena rivalnya memang mengganggu banget ya tadi. Tadi sempat buat dapetin 2 kill juga, double kill diamankan di bagian mid-nya. Rival dengan Demon Slayer, jadi beda. Yang sebelah itu adalah mungkin High Entra ya, tapi dia dengan Demon Slayer-nya bermain super objektif. Atas, bawah, tengah semuanya diambil oleh rival dan bahkan nge-backupin teman-teman yang lain juga. Cuman memang terkadang dari Todak itu tadi setup mereka ketika ada yang diangkat belum ada follow up. Tidak memadai sama sekali juga. Dan kalau kita lihat dari post game-nya hampir diangkat 30 menit tapi pasti dengan full house untuk Aoki Hoshi. Ada Rizkai, ada Rizkai-nya rival. The carry Skylar, Sandbag Finn, Forgotten One, kita punya Clay. Jadi Rizkai-nya masih dipegang oleh rival. Ini dia pemain yang harus diwaspadai. Rival. Dia oke lah. Dia jungler fighter dia bisa juga. Tapi assassin dia ini harus digaris bawahi Power bahwa juga ya. power. Dia bisa Hayabusa Link. Linknya tadi terbukti efisien. Yep. Tinggal bagaimana nanti rekan-rekan yang lain bisa menyesuaikan diri bersama dengan rival. Oke. Tapi ini game yang cukup panjang ya, 26 menit. Iya. Tapi memang RRQ dengan setup demi setup yang menjadi identitas mereka juga berhasil untuk mengamankan game yang kedua. Dan Todak masih belum berhasil untuk menemukan gimana celah untuk bisa mendapatkan kemenangan atau at least mencuri 1 poin. Betul, betul. Karena hampir tanpa celah sama sekali tadi buat Aoki Hoshi. Ya. Main early game, oke. Main late game, let's go. Ya, mau setup oke, Boleh. mau kontes hayu. Ayo, semuanya diladenin oleh Aoki Hoshi. Yap. Dan pasti kita akan melihat MVP sebentar lagi ya. Tapi yang seru pas draft pick-nya sih. Oke, lu pick ini, gue gak takut, gue pick ini. Iya. Yang terakhirnya juga oke, gua nggak takut, gua ambil lagi gitu. Seru-seru. Ada Link, ya kan ada Kadita juga. Kadita 2 kali. Jadi Kadita menjadi pilihan yang cukup banyak ya ternyata Ya. buat beberapa tim sekarang. Sudah mulai masuk juga karena Entah itu dengan menjadi adanya roamer, Kadita. entah itu mid laner ya, Iya. Om, di Tadi- perkutan di dua Tadi itu. roamer, tadi mid laner juga kan, 2 Iya. kali mid Iya. laner kalau kita lihat. Tapi ada beberapa tim yang memang pakai Menggunakan Kadita itu sebagai roamer. roamer. Nah, betul. kalau mau di jungle kebetulan ya. Di jungle juga bisa. Itu makanya saya butuh 2 kali star protection. Yuk kita klaim yuk abis ini yuk. Iya, kalau mau Wawa ya teman-teman ya kayak begitu. Ya, makasih teman-teman yang mabar, jangan lupa buat bawa star protectionnya. Di info dulu. Apa aja jadi jungler sama dia. Ya udah deh Oke. kalau begitu dari 26 menit yang sudah berlalu, Yap. kira-kira siapa ke MVP-nya ya? Yep. Harit mungkin Ini Ya udah, atau harus ini. Yves birthday boy. atau Albert, yes. MVP presented by Infinix Note Series adalah Albert dengan Hayabusa dia. Bebas juga ya tadi ya untuk masuk ke dalam quad shadow-nya. Swift Boots, ya penetration armor dengan full damage item dimainkan oleh Albert. Ya, wow. Ini the birthday boy ya. Berikan hadiah yang cukup baik pastinya, yang cukup manis dengan kemenangan di game yang kedua. 12 kill, 1 lusin. Bahkan Satu lusin. 1 lusin. Hanya 2 kali pick off dan 5 assist-nya. Wow. Yep. Luar biasa. Ini dia ya MVP presented by Infinix Note Series. Albert from RRQ Hoshi pastinya. Yep. Assassin ya, akhirnya sudah mulai Assassin. muncul juga. Akhirnya Akhirnya semenjak ya kita melihat kan fighter orang lebih prefer misalnya Martis jungler. karena ini ada enggak sih? Terrot jungler. Semenjak marksman di buff dan item-item attack speed. Jadi mungkin buat yang ciduk-ciduk MMM yang berbahaya, Assassin dikembalikan lagi gitu. Benar, karena Hayabusa bisa langsung lompat ke belakang juga ya. Yes. Dan kita langsung lihat juga untuk highlight. Sorry sabar, kita melihat untuk hit map-nya terlebih Hit map-nya dahulu. dulu ya. Yap. Dimana untuk di early-nya, lihat bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Albert. Dia hampir ada di semua map. Lebih ke arah untuk ke backupin di bagian top lane-nya, baru turun lagi ke bagian bawah.
jadi ya ada di mana-mana lah untuk mengamankan objektif karena memang secara team fight-nya juga ini cukup teratur tadi dari RQ Hoshi. Dan dari pilihan untuk tim Todak, karena mereka seperti ini ya, mereka harus bisa menjaga dua lane-nya sekaligus karena selalu ada Albert yang siap mengintai, yang siap untuk mendapatkan point kill juga. Dari purple buff-nya sama-sama tidak mendapatkan gangguan sama sekali di early game. Jadi sama-sama masih aman untuk di purple buff. Tinggal ya Todaknya sih tadi. Antisipasinya seperti apa, karena tadi kan objektif Link, bukan Link yang memang nyari point kill dari awal. Link yang nge-mirror misalnya ada Albertnya di atas, dia akan ada di bawah. Nah, jungler yang baik tuh kayak begini, hitmapnya harus Rata ya, rata, hampir rata semuanya, ya. semuanya Diinjak harus semuanya. ada, semuanya harus di ini ada lah. Ini Ya. kenapa saya nggak suka pakai jungle ya? Kenapa? Capek, gitu sana ke sini, Coba di sini ya, dari Pas perang Albert, mati. dari Albertnya dia nggak crossing sama sekali lah. Dia Iya. nggak masuk ke dalam jungle punya Todak tadi. Iya, maka dari itu mungkin tadi levelingnya masih bisa diunggulin sama rival. Yes. Dan MVP highlight by Infinix Note Series, di mana Momo menjadi salah satu pilar untuk tim Todak karena tugas berat diemban oleh dia. Waktu ada zaman force, real world manipulation, mau gak mau Momo lah yang harus bisa meng-cancel pemain atau bahkan bisa mendapatkan point kill agar Todak bisa memenangkan team fight demi team fight. Dan setiap kali Momo tidak ada, ini berat, apalagi Black Dragon Form yang memang harus selalu bisa dipersiapkan. Waktu kalah seperti ini, sebenarnya rival sedang melakukan split push dan itulah sebabnya kenapa RQ Hoshi mereka langsung melakukan start terhadap Lord. Mereka melihat potensi dapat Lord, memang ditukarkan dengan dua Tarat, tapi itu is okay gitu loh, karena mereka masih bisa dapetin purple buff, mereka juga masih bisa dapetin Lord tadi. Dan akhirnya Todak mau gak mau harus bisa memirror juga, dan memang rival dia cukup tajam ya karena melihat potensi bahwa pemain-pemain dari RQ Hoshi bisa jadi mereka belum nabrak tengah, dipotong bagian belakangnya agar pemain-pemain atau marksman match dari RQ Hoshi tidak bisa melakukan recall kembali ke belakang. Dan sebenarnya tugas berat diemban sih oleh RQ Hoshi karena di garis belakang mereka di sini selalu ditabrak juga. Namun sayangnya Chico guys, ditabrak 4 pemain sekaligus. Gara Chico guys, Moon yang memang miss dari Petri dan juga dengan Breath of the Ocean-nya, Rough Web-nya.